salah satu surat yang memotivasi kepada kita, yakni surat Ad-Duha. Surat Ad-Duha terdiri dari 11 ayat, termasuk Makkiyah, dan turun setelah surat Al-Fajr. Setelah sumpah dengan fenomena alam, Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji untuk tidak meninggalkan Rasulnya yang sedang menjadi bulan-bulanan oleh orang-orang yang memusuhinya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji akan memberikan kenikmatan yang menyebabkan Rasulnya itu puas atau ridho. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha, demi waktu duha, wal-laili idza saja, demi malam bila gelap dan sunyi. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, Tuhanmu tidak meninggalkanmu dan tidak membencimu. Walal akhiratu khairul laka minal ula, akhirat lebih baik daripada dunia. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, Tuhanmu akan memberikan kepadamu hingga kamu nanti puas. Alam yajidka yatiman fa'awa, bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala mendapatimu dalam keadaan yatim, kemudian Ia melindungimu? Wa wajadaka dolang fahada, dan Ia Allah Subhanahu wa Ta'ala melihatmu dalam keadaan belum menemukan jalan untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga sekarang memberikan jalan kepadamu. Wa wajadaka ailan fa'aghna, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mendapatimu dalam keadaan miskin hingga memberimu hingga kamu tercukupi. Fa'ammal yatima fala taqharu, karena itu jangan memaksa kepada anak yatim. Wa'ammas sa'ila fala tanharu, dan orang-orang yang meminta-minta jangan kamu bentak. Wa ma bi ni'mati rabbika fahaddits, dan nikmat Tuhanmu tanggapi dengan cara bersyukur. Surat ini memberikan motivasi kepada Nabi Muhammad SAW ketika beliau dijadikan bulan-bulanan oleh orang-orang yang memusuhi beliau. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan motivasi kepada beliau supaya kita yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana keadaan Kanjeng Nabi Muhammad SAW ketika masih awal beliau dalam keadaan yatim tetapi dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau dalam keadaan miskin tetapi akhirnya dicukupi segala kebutuhannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ditemukan dalam keadaan yang belum menemukan jalan untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya diberikan jalan untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas apalagi yang mau dirisaukan? Lantas apalagi yang mau diresahkan? Ini juga bisa dijadikan motivasi kepada kita supaya kita ini bisa selalu berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita tertimpa musibah, tertimpa ujian, jangan sampai kita mengeklaim bahwa Allah itu memusuhi saya, Allah itu meninggalkan saya. Jangan sampai berkata demikian. Kita selalu berhusnudzon, siapa tahu Allah memberi ujian kepada saya, memberi cobaan kepada saya, niscaya untuk meningkatkan derajat saya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita sebagai muslim jangan sampai khawatir tentang pemberian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus yakin akhirat itu lebih baik daripada dunia. Kita mungkin di dunia miskin, di dunia kurang ini dan sebagainya, tetapi kita yakin tujuan kita semata-mata bukan di dunia, tapi nanti di akhirat. Dan akhirat itu lebih baik daripada dunia. Dan Allah juga mengatakan, kelak Allah akan memberimu perkara hingga kamu itu puas. Ridho itu maknanya puas. Ridho itu maknanya kita betul-betul terpuaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jangan sampai risau, tetap kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun mungkin sekarang kita belum melihat hasil yang membuat kita